Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Waisesari dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2021 dengan NIM 214773660 SV 19175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai responsi interpretasi citra, materi koreksi citra. Jadi, interpretasi citra merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi objek melalui citra penginderaan jauh, di mana objek pada citra penginderaan jauh perlu dikenali atau diidentifikasi agar citra dapat digunakan. Untuk proses pengolahan citra yang belum terkoreksi harus dikoreksi terlebih dahulu melalui koreksi citra. Lalu setelah koreksi citra sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah analisis citra seperti interpretasi citra, filtering citra, klasifikasi citra, dan indeks vegetasi seperti NDVI, JNDVI, NDWI, dan NDDI. Apabila analisis citra sudah dilakukan, maka akan menghasilkan output berupa peta ataupun data. Untuk lebih detailnya, koreksi citra merupakan prosedur awal untuk memperbaiki citra agar informasi yang dihasilkan akurat secara geometris maupun radiometris. Untuk interpretasi citra, dapat dianalisis berdasarkan kurva pantulannya. Semakin tinggi kurva pantulannya, maka semakin tinggi pula informasi yang didapatkan. Lalu, untuk citra radar dapat digunakan untuk mengamati sumber daya dengan melakukan pra-pengolahan melalui filtering. Teknik filtering digunakan dengan mempertimbangkan nilai piksel bertetangga. Selanjutnya, terdapat klasifikasi citra, di mana klasifikasi citra adalah proses pengelompokan nilai piksel ke dalam kelas tertentu yang didasarkan pada nilai kecerahan piksel yang dimiliki oleh citra. Lalu untuk indeks vegetasi merupakan besar nilai kehijauan vegetasi yang didapatkan dari pengolahan sinyal digital data nilai kecerahan pada beberapa kanal data sensor satelit. Berikut merupakan contoh-contoh dari citra resolusi spasial, di mana citra resolusi spasial merupakan ukuran objek terkecil yang masih dapat diidentifikasi pada citra. Jadi setiap sensor pada satelit memiliki spesifikasi resolusi spasial yang beragam yang menghasilkan tingkat kedetailan foto citra yang berbeda-beda. Untuk resolusi tinggi ada di 0,6 sampai 4 meter, yaitu terdapat citra Ortview, Iconos, GeoEye, Worldview, dan Geekbird. Untuk resolusi menengah ada di 4 sampai 30 meter, yaitu Landsat, ALOS, Citra Afnir, Aster, dan Sentinel. Untuk citra resolusi rendah itu ada di 30 sampai 1000 meter, yaitu MODIS dan NOAA. Selanjutnya, ini contoh citra resolusi temporal, di mana resolusi temporal di sini bermakna periode waktu ulang satelit kembali setelah merekam di area yang sama. Untuk resolusi tinggi, yaitu ada di 4 kali sampai 1 hari periodenya, terdapat citra NOAA, MODIS, dan TRMM, dan untuk resolusi rendah ada di 26 sampai 46 hari, yaitu ada citra ALOS, Landsat 8, dan SPOT. Selanjutnya, itu teknik interpretasi citra, seperti SAM, unsupervised, and supervised, serta OBIA. Untuk SAM atau Spectral Angel Mapper merupakan kelas teknik di mana spektral yang sama antara dua spektrum ditentukan dengan menghitung sudut antar dua spektrum menggunakan analogi keduanya sebagai vektor ruang dengan jumlah dimensi yang sama. Sudut yang lebih kecil mewakili kecocokan yang lebih dekat dengan spektrum referensi, sedangkan piksel yang jauh dari ambang sudut maksimum dalam radian tidak diklasifikasikan. Spektrum yang digunakan pada klasifikasi SAM dapat bersumber dari file SC atau pustaka spektral atau spectral library, atau dapat pula dilakukan dari hasil ekstrak gambar sebagai spektrum rata-rata ROI. Selanjutnya itu ada teknik unsupervised dan supervised. Untuk unsupervised merupakan proses klasifikasi yang dilakukan secara otomatis. Data yang dimasukkan hanya data mentah dari suatu citra satelit. Terdapat dua jenis proses unsupervised, yaitu isodata dan k-means. Sedangkan untuk teknik supervised, yaitu proses klasifikasi yang melibatkan ROI untuk dimasukkan sebagai bahan ke komputer. ROI yang dilibatkan harus sesuai dengan daerah kajian. Nah, beberapa jenis proses klasifikasi supervised antara lain parallelepiped, minimum distance, Mahalanobis distance, maximum likelihood, spectral angel mapper, spectral information divergent, binary encoding, neural network, dan spread vector machine. Selanjutnya ada OBIA atau Object Based Image Analysis, yaitu merupakan paradigma untuk melakukan klasifikasi citra dan mendefinisikan kelas-kelas objek yang didasarkan pada aspek spektral dan aspek spasial. Proses pengubahan segmentasi citra atau pixel level menjadi objek yang bersifat sama atau homogen sesuai dengan parameter yang dapat dilakukan menggunakan OBIA. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan setelah ini terdapat video mengenai proses koreksi citra secara lebih detail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikut merupakan praktik dari koreksi citra, di mana koreksi citra sendiri terbagi menjadi dua, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Pertama yang dilakukan adalah koreksi radiometrik, di mana koreksi radiometrik merupakan koreksi citra yang digunakan untuk menghilangkan noise pada citra yang disebabkan oleh distorsi posisi cahaya matahari. Koreksi radiometrik yang akan digunakan antara lain penyesuaian histogram, AdSense radiance, AdSense reflectance, dan dark object subtraction. Koreksi pertama yang dilakukan yaitu penyesuaian histogram, di mana penyesuaian histogram sendiri berfungsi untuk meningkatkan kontras gambar secara umum. Pertama, kita bisa klik file, lalu open image file, lalu kita pilih citra yang akan dikoreksi. Oke. Selanjutnya kita pilih band yang akan kita koreksi, salah satu band saja, terus lalu load band. Kita buka histogramnya lalu klik kanan, lalu quick stats. Oke, di sini tertampil nilai minimum dan nilai maksimumnya. Selanjutnya yaitu kita buka basic tools, klik band map, lalu kita hitung untuk penyesuaian histogram.
Rumusnya itu bisa band dikurangi dengan nilai minimumnya. Lalu kita klik add to list, klik OK, dan didefinisikan dengan citra yang akan dikoreksi. Lalu pilih lokasi penyimpanan. Oke, lalu kita klik OK. Nah, kita bisa menampilkan histogram dari hasil penyesuaian histogram tadi dengan klik kanan pada band, lalu klik start. Nah, di sini terlihat perbedaannya, yaitu nilai minimum sebelumnya itu kan 8.758 dan setelah dilakukan penyesuaian histogram menjadi 0 nilai minimumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke AdSense Radiance. AdSense Radiance ini berfungsi untuk mengembalikan nilai pixel di setiap pixel ke dalam satuan radian. Pertama, kita bisa membuka salah satu citranya, seperti tadi, kita pilih citra yang akan kita koreksi. Misalnya ini. Oke, lalu sebelumnya kita tampilkan dulu di load band, lalu kita pilih sebelumnya kita harus menampilkan metadata dari citra ini. Berikut metadatanya untuk mengetahui faktor skala yang dimiliki oleh citra tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita masukkan rumus dengan basic tool selalu bandmath. Untuk rumus radians itu bisa kita lihat di ujung kanan bawah. Oke, bisa kita langsung masukin. Nah, udah selesai. Oke, kita masukin. Oke, klik add to list, lalu klik OK, dan definisikan dengan band yang akan dikoreksi, lalu pilih lokasi penyimpanan. Oke, lalu jika sudah, klik OK. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan atau hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam proses ini yaitu ketika memasukkan rumus tadi, karena apabila terdapat kesalahan angka, maka hasilnya juga akan berpengaruh terhadap hasilnya. Oke, ini sudah ada. Selanjutnya kita bisa melakukan step yang tadi atau tahapan yang tadi untuk band-band selanjutnya, band-band lainnya atau saluran-saluran lainnya. Ya, selanjutnya kita lakukan add to reflectant. Nah, untuk add to reflectant yang dimasukkan yaitu hasil dari AdSense Radiance, ya, di mana ini sudah dimasukkan ya. Untuk AdSense reflectant sendiri, dia berfungsi untuk mengurangi variabilitas dari citra. Nah, ini bisa kita load dulu hasil dari AdSense Radiance-nya. Nah, selanjutnya bisa kita masuk ke basic tools dan bandmath. Lalu kita hitung sesuai dengan rumus yang tertera pada ujung kanan bawah. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam AdSense reflectant ini yaitu kita harus memperhatikan nilai Esun dan nilai dari koreksi atmosferik. Di mana Esun dan nilai koreksi atmosferik bisa dihitung melalui Microsoft Excel agar lebih efektif seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut untuk memasukkan ke dalam rumus. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukin add to list, lalu oke, dan definisikan dengan hasil dari AdSense Radiance tadi. Oke, kita pilih lokasi penyimpanan ya. Oke, kita klik oke. Nah, ini bisa kita lihat histogramnya juga untuk yang add to reflectant. Nah, ini tertampil nilai minimumnya 0,009977 seperti itu. Sedangkan untuk yang radian tadi, jika ditampilkan histogramnya, nilainya adalah sebagai berikut. Oke, nah terlihat perbedaan antara nilai minimum dari AdSense Radiance dan AdSense reflectant. Oke. Nah, manfaat atau pengaplikasian dari koreksi radiometrik ini biasa digunakan untuk menghitung di berbagai analisis seperti bisa di NDVI, JNDVI, NDDI, NDWI, dan lain sebagainya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita melakukan dark object subtraction, di mana dark object subtraction ini berfungsi untuk melakukan koreksi atmosfer relatif. Pertama, kita membuka menu dark object subtraction melalui basic tools. Nah, ini kita klik preprocessing, lalu general purpose utilities, dan klik dark subtract. Nah, ini kita pilih yang akan kita lakukan, yaitu yang akan band yang akan di dark subtract. Misalnya yang ini, yaitu di situ klik OK. Ini udah ya, klik yang band minimum, lalu pilih
lokasi penyimpanan. Oke, lalu klik OK. Oke, untuk dark substrate ini bisa kita lihat histogramnya dengan klik kanan Quick Stats. Oke, jadi berikut merupakan histogramnya. Ini terlihat perbedaan dengan yang sebelumnya, yaitu di yang at sensor reflektan, yang tadinya nilai minimumnya itu 0,009977 berubah menjadi 0,00. Dan untuk nilai maksimum juga berubah, yang tadinya 1,39 menjadi 1,38. Oke, selanjutnya selain dari koreksi radiometrik, terdapat pula koreksi geometrik yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan sistematis secara langsung menggunakan parameter satelit saat rekaman. Terdapat dua koreksi geometrik, yaitu image to image dan image to map. Yang pertama kita lakukan untuk image to image dengan membuka NV32 bit, di mana image to image ini berfungsi untuk membuat suatu citra dengan citra lainnya tanpa melibatkan proses pemilihan sistem koordinat maupun memberikan koordinat pada citra. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, pertama kita masukkan citra yang belum terkoreksi dengan memilih file, lalu open, lalu masukkan citra yang belum terkoreksi dengan format file. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan citra asli, sama seperti tadi, file open, lalu masukkan citra yang sudah terkoreksi. Oke. Selanjutnya memilih file, lalu klik data manager. Nah, kita buat komposit 321 dari citra yang belum terkoreksi tadi, lalu kita load data. Nah, kita ubah agar lebih terlihat, kita ubah jadi linear 2%, kita atur. Lalu untuk citra asli juga sama dengan komposit 321, lalu load data. Oke, jika sudah, kita ke sebelah kanannya, yaitu terdapat geometric correction. Kita buka bagian registration, jika belum terbuka seperti ini. Terus kita pilih image registration workflow. Double klik. Nah, untuk base image filenya, kita masukkan citra asli. Lalu untuk web image filenya, pilih citra yang belum terkoreksi. Oke, lalu next. Nah, di sini kita pilih si tie point, lalu kita klik start edit. Sebentar, kita ulang, start edit. Lalu kita pilih klik kanan, lalu klik accept as individual points. Nah, untuk yang citra belum terkoreksinya juga sama, kita pilih titik yang sama, itu di sini tadi. Nah, sama, lalu klik kanan accept as individual points. Nah, lalu di citra aslinya kita pilih titik yang kedua, di sini. Klik accept as individual points, lalu yang belum terkoreksi juga sama. Oke, lalu pilih titik yang ketiga, layer extend, accept as individual. Lalu di yang belum terkoreksi juga sama, pilih titik yang ketiga. Oke, ini bisa lebih dari 3 titik, tapi di sini kita 3 titik aja, lalu klik stop editing. Sorry. Nah, lalu bisa kita klik next. Ini prosesnya cukup lama, ini kita tunggu aja untuk running image-nya. Oke, ini bisa kita lihat koordinat titik yang udah kita tambahin dengan show table. Nah, di situ terlihat ya atribut tabelnya, lalu jika sudah, kita next. Nah, di sini bisa kita pilih untuk select output image filenya itu NV, lalu untuk output file name-nya itu bebas, yang terpenting tipenya harus tipe DAT. Misalnya kita namanya response. Untuk yang select output type point filenya juga itu harus format yang PTS. Misalnya ini response juga. Oke, kita finish. Ini kita tunggu untuk ekspor datanya. Nah, oke, ini kalau misalnya udah mau kita bandingin sama yang sebelumnya, yang belum terkoreksi, ini bisa di NV Classic, lalu open file, image file yang tadi yang sebelumnya, yang belum terkoreksi. Setelah lansat, belum terkoreksi. Yes.
Nah, kita atur RGB-nya jadi komposit 321. Kita load. Ini masuk. Kita buka yang tadi hasil dari image to image. Sama ini kita atur jadi komposit 321 juga. Lalu new display RGB. Nah, hasilnya akan seperti ini untuk image to image. Terlihat ya perbedaannya yang sebelum dikoreksi dan sesudah dikoreksi. Oke, kita akan melanjutkan koreksi geometrik selanjutnya, yaitu image to map. Untuk image to map, dia itu berfungsi untuk mentransformasikan data dari satu sistem grid menggunakan transformasi geometrik dan melakukan pemberian koordinat dengan input ground control point atau GCP. Pertama-tama kita masukkan file citra yang belum terkoreksi dengan klik file, lalu open image file, masukkan citra yang belum terkoreksi. Oke. Nah, setelah itu kita klik map di menu bar, pilih map, lalu pilih registration, lalu pilih select GCP image to map. Nah, di sini kita atur zonanya di 49. So, untuk ininya GTM. Oke, lalu oke. Nah, di sini kita masukin titik koordinatnya. Nah, untuk masukkan titik koordinatnya kita bisa pilih dengan kita bisa dapat koordinatnya dari Google Maps. Nah, namun karena koordinat Google Maps itu nggak bisa langsung dimasukin ke NV, jadi harus dikonversi atau dikonvert terlebih dahulu menggunakan web, yaitu TWCC. Untuk link webnya dicantumkan di bawah. Oke, ini karena saya sudah saya konversi, jadi saya tinggal masukkan aja. Oke. Oke. Misalnya ini kita masukkan. Lalu, nah, ini kita sambil pilih titiknya di sini. Nah, di sini. Nah, itu add point. Nah, selanjutnya kita masukin titik selanjutnya. Kita bisa melihat titik koordinat yang udah kita masukin dengan show list. Ada 4 yang kita masukin, ada 4 titik. Lalu setelah itu di sini bisa kita save dengan klik file, lalu save table to SG. Nah, kita pilih namanya response. Setelah itu untuk GCP-nya sendiri bisa kita simpan dengan pilih options lalu web file. Nah, ini kita pilih sesuai dengan yang belum dikoreksi, yaitu tadi namanya citra belum terkoreksi karena dia mau kita koreksi. Terus pilih oke. Nah, untuk output filenya kita atur. Oke, lalu kita klik oke. Nah, oke. Ini udah tertampil ya. Lalu kita masukkan komposit 321 dari file citra respons citra yang udah kita koreksi tadi image to map. Kita pilih lalu display new display load. Nah, hasilnya seperti ini.